Ya, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue aja, gue si netizen yang suka membahas bola. Barusan sudah digelar pertandingan Grand Final Club World Cup FIFA ya, FIFA Club World Cup, di mana Chelsea akhirnya keluar sebagai juara dunia setelah mengalahkan PSG dengan skor mencolok 3-0, dan hasil ini sangat di luar dugaan, dimana banyak sekali bahkan gue sekalipun menjagokan PSG bahkan bisa menang besar lawan Chelsea ya, tapi apa yang terjadi di lapangan tidak terimplementasi sama sekali. Chelsea tidak bisa ditembus pertahanannya, bisa dibilangnya nyaris tidak bisa ditembus. Luar biasa lah Chelsea. Oke, kita akan breakdown aja langsung dari awal babak pertama. Dari awal babak pertama Chelsea udah ngepres lumayan tinggi ya, cukup berani ya Chelsea ini main ya. Dari awal mereka sudah berani ngepres tinggi, dan yang bikin gue salut adalah mereka ngepresnya tuh solid gitu. Jadi tidak ada satupun pemain yang lepas. Mungkin ada sesekali ya, dimana di seri 2 sempat ya mendapatkan peluang emas lewat umpan dari Kvaratskhelia dari kiri. Namun kesalahan making decision dari Due yang justru mempassing ke tengah itu jadi putus ya. Kemudian Due dapat satu peluang lagi. Namun sisanya Chelsea berhasil mendikte permainan PSG yang kelihatan gitu-gitu aja ya. PSG ini kan mainnya tuh selalu dengan cara yang sama. Due melebar, Hakimi sebagai wingback ke tengah, atau di kirinya pun sama, Nuno Mendes ke tengah, Kvaratskhelia yang melebar gitu ya. Sementara Fabian Ruiz, João Neves sebagai box to boxnya, Fabian Ruiz sebagai attacking midfieldnya, dan Vitinha sebagai deep laying playmakernya di belakang. Kan selalu dengan cara yang sama gitu ya. Nah, satu hal yang gue sangat impress dengan Chelsea adalah cara pressing mereka. Ketika bola itu lepas, Palmer dan Neto yang bermain di kanan dan kiri ya, Palmer kan main di kanan, Neto main di kiri, mainnya tuh rapet ke tengah, jadi mengikuti alur dari gerakannya Hakimi dan Nuno Mendes, sehingga permainan PSG ini tidak jalan. Jadi hampir tidak ada celah yang bisa dimaksimalkan oleh PSG. Dan Chelsea ini juga counter attack-nya luar biasa terstruktur ya, dimana Palmer dan Neto ini dua pemain yang selalu merepotkan. Dan akhirnya gol datang untuk Chelsea ya, dimana menurut gue ini ada dua pemain ya yang melakukan kesalahan dalam gol pertama ini. Pertama adalah Nuno Mendes yang kehilangan posisi sehingga Palmer free di kanan. Dan yang kedua adalah Vitinha, dimana ketika Palmer melakukan kombinasi, tidak ada Vitinha di situ yang menutup Palmer. Kan Palmer bergerak ke tengah ya. Palmer bergerak ke tengah, harusnya Vitinha tuh menutup. Vitinha malah diem. Ketika kombinasi dilakukan, Vitinha malah diem. Ketika bola dilepaskan oleh Malo Gusto dari kanan, Palmer menerima di tengah, harusnya Vitinha itu bergerak. Inisiatif untuk bergerak, menutup, ngepres Palmer. Tapi Palmer dibiarkan kosong. Dan itu tidak hanya sekali ya. Sebelumnya pun Palmer mendapatkan peluang. Harusnya Vitinha juga menutup di situ. Tetapi Vitinha sepertinya dia tidak punya atribut itu ya. Atribut defensive midfield. Ya, atribut gelandang petarung. Sehingga Cole Palmer kosong di tengah. Karena kan Nuno Mendesnya juga udah ketinggalan ya. Jadi Palmer bebas melakukan apapun ya. Palmer bergerak ke tengah, menerima umpan dari Malo Gusto, dan bang, kosong. 1-0 untuk Chelsea. Gol kedua pun sama. Nuno Mendes ketinggalan, Palmer melakukannya. Bedanya adalah Palmer di gol kedua tidak melakukan kombinasi, tetapi dia mengcapping sendiri bolanya ke tengah, dan lagi-lagi Vitinha tidak menutup. Dua kali kesalahan yang sama yang dilakukan oleh Nuno Mendes karena kehilangan Palmer, dan Vitinha yang kehilangan posisi. Sehingga Palmer lagi-lagi bebas di kotak penalti dan bang, 2-0.
Setelah 2-0, PSG sudah mulai terburu-buru bermainnya, sudah tidak lagi bermain dengan cara mereka. Ya, passing juga sudah mulai kelihatan berantakan gitu, meskipun ada beberapa skill individu yang dilakukan oleh PSG. Namun sekali lagi Nuno Mendes kali ini gol ketiga ya, namun kali ini bukan Palmer yang bikin gol tapi Joao Pedro, tapi dari asisnya Palmer. Dan lagi-lagi dua pemain ini yang melakukan kesalahan. Nuno Mendes lagi-lagi kehilangan Palmer, Vitinha tidak mengikuti Joao Pedro, padahal seharusnya Vitinha mengikuti pergerakan Joao Pedro. Palmer kosong, merangsek ke tengah dan memberikan asis kepada Joao Pedro yang sangat kosong melompong. Yang seharusnya pergerakan Pedro ini harusnya diikuti oleh Vitinha. Kenapa? Karena dua center back-nya kan harus menutup ruang ya. Sementara Vitinha yang harusnya mengikuti pergerakan Joao Pedro. Tapi lagi-lagi Joao Pedro kosong karena Vitinha tidak ikut bergerak. Joao Pedro bergerak, tapi Vitinha tidak ikut bergerak. Dan 3-0. 3 gol, tiga-tiganya kreatornya adalah Cole Palmer. Ya, tiga-tiganya kreatornya adalah Cole Palmer. Dan tiga-tiganya adalah kesalahan dari Nuno Mendes dan juga Vitinha. Tiga-tiganya adalah kesalahan dua pemain yang sama. Ya, jadi gue rasa untuk semua tim yang melawan PSG, cara Chelsea ini bisa dilakukan. Dimana Nuno Mendes ataupun Hakimi ya yang melakukan overload, itu ternyata meninggalkan ruang yang sangat banyak di sisi kanan ataupun kiri. Neto pun gue lihat Neto pun beberapa kali bebas. Tetapi bedanya Neto sama Palmer ini adalah pemain yang kreatif. Neto ini bukan pemain yang kreatif. Sehingga kalau bola jatuh di Neto ini selalu putus bolanya. Tapi di Palmer enggak. Palmer ini super kreatif. Dia bisa melakukan apapun untuk mengobrak-abrik pertahanan PSG. 3-0 di babak pertama. Dan kalian bisa tebak apa yang terjadi? Ya, PSG di babak kedua sudah kelihatan kehilangan permainan. PSG sudah menghilang dari game, ya, dimana pattern bagus yang selama ini mereka jalani selama satu musim terakhir tidak jalan di babak kedua. Mainnya sudah terburu-buru. Nuno Mendes pun yang biasanya sangat eksplosif kelihatan sangat takut untuk melakukan soloran ke depan karena takut Palmernya kosong lagi. Itu udah kelihatan. Jadi itu membuat eskalasi permainan dari PSG tidak berjalan sama sekali. PSG sudah menghilang dari permainan di babak kedua dan gue sempat mengkritik ya di game tersebut karena gue tadi live reaction ya. Gue tuh merasa Enrique tidak melakukan apapun untuk merubah situasi ini. Dia hanya mengganti pemain di posisi yang sama. Menurut gue ini tidak menolong sama sekali. Kvaratskhelia diganti Barcola. Oke lah, Barcola memberikan energi yang baru. Tetapi kalau cara bermainnya sama, Nuno Mendes tetap dikunci, Hakimi tetap dikunci, ya tidak ada perubahan. Akhirnya perubahan dilakukan di mana Hakimi diganti, Due diganti gitu ya. Dan Fabian Ruiz diganti. Ini gue udah berkali-kali mention ya. Di babak pertama Fabian Ruiz tidak berfungsi sama sekali. Kenapa? Karena ketika Hakimi dikunci, Nuno Mendes dikunci, pemain yang harusnya aktif untuk menghidupkan permainan adalah Fabian Ruiz. Tapi Fabian Ruiz bergeraknya tidak terlalu banyak. Ya. Fabian Ruiz harusnya banyak membuka ruang, tetapi di pertandingan tadi Fabian Ruiz tidak berfungsi sama sekali. Tidak banyak membuka ruang. Malah yang sering membuka ruang adalah Dembele yang turun sangat jauh dari posnya di striker untuk menjemput bola, untuk mengkreasikan permainan yang harusnya itu dilakukan oleh Fabian Ruiz. Makanya gue di babak kedua tuh sempat Fabian Ruiz ganti. Kenapa? Kalau Fabian Ruiz diganti dengan Gonzalo Ramos, Dembele kan free roll di belakang. Nah, Dembele itu bisa melakukan apapun, sama kayak Cole Palmer. Palmer sama Dembele ini tipikal pemain yang kreatif kan. Dembele itu bisa melakukan apapun kalau dia diberi free roll, tapi itu tidak dilakukan oleh Enrique. Makanya mandat terus PSG sampai akhir pertandingan, mandat terus. Dan skor 3-0 bertahan hingga akhir. Ya. Skor 3-0 bertahan hingga akhir dan Chelsea menjadi juara klub World Cup untuk ketiga kalinya sepanjang sejarah
mereka. Congrats sekali lagi untuk Chelsea. Bisa gue bilang Chelsea sekarang adalah tim tersukses di Inggris pertama. Chelsea adalah tim yang gelar juaranya paling lengkap dari semua tim yang ada. Chelsea punya klub World Cup, punya klub kontinental, punya Conference League, punya Europa League, punya UCL, punya Premier League, punya Carabao, dulu Carling Cup ya, punya Carabao, punya FA Cup. Udah lengkap. Semua trofi Chelsea sudah lengkap. Jadi congrats sekali lagi untuk Chelsea, luar biasa bisa menghentikan dominasi PSG. Dan menurut gua selain Palmer, kunci kemenangan dari Chelsea adalah briliannya Maresca dalam menempatkan pemain. Brilian menurut gua. Kenapa? Karena dia menempatkan Palmer dan Neto untuk bermain lebih deep, lebih ke tengah. Itu menurut gua sudah cukup untuk mengunci pergerakan Hakimi dan Nuno Mendes yang selama ini menjadi orkestrator. Ya, kan kita lihat Dembele hidup, Doué hidup, kemudian Kvaratskhelia hidup, itu sebenarnya berkat overlapnya dari Hakimi dan Nuno Mendes. Tapi Hakimi dan Nuno Mendes dimatikan, ditambah gelandang dari PSG juga tidak perform. Tiga-tiganya tidak perform di pertandingan ini. Vitinha, Fabian Ruiz, João Neves tidak perform di pertandingan kali ini. Kalau ada satu pemain yang paling perform menurut gue, yaitu Dembele. Dan mungkin Kvaratskhelia di babak pertama ya. Sisanya drop menurut gue. Ya, mungkin Donnarumma juga ya. Donnarumma melakukan beberapa save juga, tapi sayang defense-nya PSG sangat buruk ya, sangat buruk, apalagi Vitinha dan Nuno Mendes ya. Pertahanannya sangat buruk di pertandingan kali ini. Oke, itu aja tentang pertandingan di malam hari ini yang ternyata one-sided ya. Tidak menyangka, gue pun tidak menyangka Chelsea bisa menang dengan skor telak 3-0 karena Chelsea sama sekali tidak diunggulkan. Gue pun tidak mengungguli Chelsea di pertandingan kali ini. Gue 60-40 untuk PSG sebenarnya. Tetapi Chelsea ternyata bisa mengambil kemenangan dengan skor meyakinkan pula gitu ya. Oke, luar biasa untuk Chelsea. Berarti nanti di Liga Inggris akan sangat ketat ya. City berbenah, Arsenal udah punya striker, Liverpool mati-matian menggelontorkan dana. Sekarang Chelsea timnya sudah solid gitu ya. Gue rasa 4 tim ini akan bersaing ketat untuk gelar juara Liga Inggris. Gue tidak akan menghitung MU ya. MU ya, gue yakin MU bakal gitu-gitu aja sih, nggak akan banyak berubah ya. Oke, 4 tim ini kita akan tunggu performanya di Liga Inggris ya, karena 4 tim ini sekarang sudah ada di level yang sama dan sudah menyelesaikan problemnya. Chelsea sudah menemukan komposisi tim yang tepat. Arsenal sudah membeli striker yang selama ini menjadi masalah mereka. Liverpool menambah banyak kedalaman yang selama ini menjadi masalah mereka juga, kedalaman pemain. Dan Manchester City mempunyai tim yang baru. Jadi Liga Inggris musim depan akan sangat menarik. Ya, jauh lebih menarik dari season-season sebelumnya kalau menurut gue. Gitu ya. Oke. See you di video selanjutnya.